Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Dan saat ini kita akan memasuki dunia dengan kisah mencekam yang mungkin membuatmu memeriksa jendela atau sudut gelap di kamarmu. Sebelum kita mulai, pastikan lampu sudah redup, suasana tenang, dan jangan lupa perhatikan sekelilingmu. Karena cerita ini bukan sekedar dongeng. Terkadang ia terasa terlalu nyata. Tarik selimutmu erat-erat. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Ingat, tidak semua suara malam berasal dari angin. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warung misterius. Malam itu gelap, seperti biasa di kota kecil tempat Mastur tinggal. Di sebuah sudut kota yang sunyi, terletak barisan kontrakan sederhana yang tampak begitu rapuh. Seolah-olah angin malam sedikit saja bisa meruntuhkan mereka. Salah satu kontrakan itu milik Mastur, seorang pemuda yang hidup dalam kesendirian. Kehidupannya jauh dari kata sempurna. Kasur tipis yang sudah usang, dinding penuh coretan, lantai dingin tanpa alas. Semua barang-barangnya terlihat sederhana dan kuno, termasuk lemari plastik yang pintunya sedikit rusak. Tapi Mastur tidak punya pilihan lain. Baginya, ruangan kecil ini adalah dunianya, tempat ia menghabiskan hari-hari tanpa kepastian. Di sudut kamar, sepasang sepatu bola biru tergeletak dalam diam, menunggu untuk dijual. Sepatu itu dulunya adalah simbol kebanggaannya, tapi sekarang hanya menjadi beban yang harus dilepas demi mendapatkan uang. Mastur berbaring di kasur tipisnya, memandangi layar ponsel retaknya yang bergetar pelan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Suara di ujung telepon terdengar serak. "Halo Tur, ada apa?" Itu Bambang, satu-satunya teman yang bisa ia andalkan. "Bang, gua butuh bantuan," kata Mastur tanpa basa-basi. "Gua mau kate sepatu bola gua, tapi nggak ada duit buat ongkos ke sana. Bisa anterin gua nggak?" Bambang terdiam sejenak. Mungkin karena baru bangun tidur. "Jauh nggak tempatnya?" tanyanya. Akhirnya, "Belum tahu," jawab Mastur. "Nanti gua kasih lokasinya pas sudah dapat alamat pembeli." Setelah beberapa saat ragu, Bambang akhirnya setuju. "Ya udah, gua anterin. Tapi lu yang bayar bensin ya." Mastur tertawa kecil, meski rasa getir menyelimuti dadanya. "Lu tahu sendiri, gua lagi bokek, Bang." "Yah, dasar miskin lu," balas Bambang, mencoba mencairkan suasana dengan tawa kecil. "Makanya gue jual sepatu ini." "Ya udah, gue jemput lu nanti." "Jam berapa?" "Jam 10 malam," jawab Mastur. "Anjir, malam amat," protes Bambang. "Tapi ya udah, nggak apa-apa, nanti gue jemput." Setelah telepon terputus, Mastur merasa sedikit lega. Setidaknya ia tidak perlu memikirkan bagaimana cara sampai ke tempat COD nanti. Ia segera mencari nomor pembeli dan meneleponnya. Suara di ujung telepon terdengar datar, agak berat, namun tetap sopan. Mereka berbicara singkat tentang lokasi pertemuan. Pembeli itu mengirimkan alamat melalui pesan teks. Mastur membuka peta di ponselnya dan melihat bahwa tempatnya cukup jauh di sebuah kawasan yang tidak terlalu ia kenal. Ia merasa sedikit gelisah. Tempatnya tidak terlalu ramai dan transaksi dilakukan pada malam hari. Namun, ia menepis pikiran negatifnya. "Ini hanya jual beli biasa," katanya dalam hati. Lagi pula, ia tidak punya pilihan lain. Pukul 9 malam, Mastur menghubungi Bambang. "Bang, udah mau jam ke-10, ayo berangkat." Motor bebek tua milik Bambang akhirnya tiba di depan gang. Mastur naik ke jok belakang, memegang erat plastik hitam yang berisi sepatu bola biru. Angin malam menusuk kulit mereka
saat motor melaju menembus jalanan yang semakin lengang. Lampu jalan berpendar temaram, menciptakan bayangan panjang di aspal yang retak-retak. "Jauh enggak tempatnya?" tanya Bambang. "Lumayan jauh, Bang. Kita harus belok di pertigaan depan, terus lurus. Sekitar 3 kilometer lagi," jawab Mastur. Bambang mendengus. "Demi duit ya, kita jalan sejauh ini." Mastur tersenyum tipis. Ia paham maksud Bambang. Kalau bukan karena keadaan mendesak, ia mungkin tidak akan menjual sepatu ini. Apalagi dengan kondisi malam mulam seperti ini. Suasana hening sejenak, hanya suara motor yang mengisi kekosongan. "Kira-kira pembelinya aman enggak?" tanya Bambang. Tiba-tiba Mastur melirik ke peta, lalu ke alamat yang diberikan. "Kayaknya sih aman. Dia kelihatan serius waktu di chat. Tapi kita ke tempat orang loh. Kalau ada apa-apa, susah kabur," kata-kata Bambang. Benar, datang ke tempat pembeli memang lebih berisiko. Tapi ia tidak punya pilihan lain. "Kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan lancar," katanya. Akhirnya, mereka tiba di gang kampung yang tertera di peta. Jalanan di sekitar sini lebih gelap dibandingkan jalan utama yang mereka lewati sebelumnya. Hanya ada beberapa lampu neon dari rumirama warga yang menyala, memberikan sedikit penerangan di antara bayangan bangunan tua. Sebelum bertemu dengan pembeli, Mastur dan Bambang memutuskan untuk mampir ke sebuah warung makan sederhana di depan gang. Warung itu tampak sepi. Hanya ada satu lampu neon redup yang menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan aneh di dinding kayu yang kusam. Di balik meja kasir, seorang wanita muda berdiri. Kulitnya putih bersih, rambut panjangnya tergerai rapi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Matanya kosong, seperti tidak memiliki ekspresi. Mastur dan Bambang memesan makanan. Tetapi ketika makanan datang, rasanya aneh. Nasi goreng terasa basi, kopi seperti air hujan. Ketika mereka mencoba membayar, wanita itu menolak uang mereka. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa emosi. Mastur dan Bambang saling pandang, merinding. Apa yang sebenarnya mereka alami di warung itu? Setelah transaksi selesai, Mastur dan Bambang pulang dengan perasaan campur aduk. Saat mereka melewati gang tadi, mereka melihat bahwa warung itu benar-benar kosong, lapuk, dan usang. Tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Malam itu, Mastur tahu satu hal. Ada sesuatu di luar nalar yang baru saja ia alami. Dan itu adalah pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Setelah meninggalkan rumah Heri, Mastur masih terpaku pada pemandangan warung kosong tadi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah ilusi atau kesalahpahaman. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Bambang mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ingin segera melarikan diri dari gang sempit itu. Angin malam menyapu wajah mereka. Tapi Mastur merasa dingin yang menusuk. Bukan hanya berasal dari udara. Ada perasaan lain, sebuah ketakutan yang mendalam. Seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. "Bang, lu lihat kan?" tanya Mastur akhirnya. Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tenang. Bambang tidak langsung menjawab. Tangannya masih erat memegang stang motor, sementara matanya fokus pada jalan di depan. "Jangan bicara dulu," katanya singkat. Nada suaranya terdengar tegang. Mastur menghela napas panjang. Ia tahu Bambang juga merasakan hal yang sama, ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Mereka diam selama beberapa saat. Hanya suara angin dan deru motor yang mengisi kekosongan. Saat mereka melewati sebuah persimpangan, Mastur tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melirik ke belakang, ke arah jalanan gelap yang mereka tinggalkan. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak pelan di bawah lampu jalan. Mereka tampak seperti manusia, tapi gerakan mereka tidak wajar, terlalu lambat, terlalu kaku. "Bang, ada yang ngikutin kita," seru Mastur tiba-tiba.
Suaranya nyaris seperti bisikan karena rasa takut yang melingkupi. Bambang langsung menoleh. "Di mana?" "Itu, di belakang kita." Mastur menunjuk ke arah bayangan-bayangan itu. Bambang melirik ke spion motor, tapi tidak melihat apapun. Jalanan di belakang mereka tampak kosong. "Nggak ada apa-apa, Tur. Jangan mikir mekam-mekam," katanya. Meskipun nada suaranya mulai goyah, namun Mastur yakin bahwa ia tidak salah lihat. Bayangan-bayangan itu masih ada. Meskipun semakin jauh tertinggal oleh laju motor mereka, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi matanya terus mengamati kegelapan di belakang mereka. Setelah sampai di jalan besar, suasana mulai terasa lebih hidup. Lampu-lampu jalan yang lebih terang dan suara kendaraan yang lalu lalang membuat Mastur merasa sedikit lega. Namun, perasaan cemas itu belum sepenuhnya hilang. Ia tetap saja merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan. Akhirnya, mereka tiba di depan kontrakan Mastur. Bambang memperlambat motornya dan berhenti tepat di depan gang. Mastur turun dengan tubuh yang masih gemetar. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan uang Rp50.000 yang dijanjikannya sebagai upah untuk Bambang. "Bang, ini buat lu," katanya sambil menyodorkan uang itu. Bambang menatap uang itu sebentar, lalu menerimanya tanpa banyak bicara. Suasana di antara mereka masih terasa tegang. Sebelum menyalakan motornya kembali, Bambang akhirnya membuka mulut. "Tur," katanya dengan suara pelan. "Jangan jeda malam-malam lagi." Mastur hanya bisa mengangguk pelan. Tanpa menunggu lebih lama, Bambang menyalakan motornya dan langsung pergi, meninggalkan Mastur yang masih berdiri di depan rumah kontrakannya. Ia menatap jalanan kosong dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Namun, baru beberapa langkah menuju kamarnya, Mastur mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ia berhenti sejenak, tubuhnya menegang. Suara itu terdengar seperti suara sandal plastik yang bergesekan dengan aspal. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan malam yang menyelimuti. Mastur mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi ketika ia melangkah lagi, suara itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Ia mempercepat langkahnya, hampir berlari menuju pintu kamarnya. Begitu ia masuk dan menutup pintu, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Napasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdetak kencang. Ia menyalakan lampu, berharap cahaya akan membantu mengusir ketakutannya. Namun, ketika ia menoleh ke sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di atas kasurnya, duduk seorang wanita dengan rambut panjang tergerai wanita yang sama yang ia temui di warung tadi. Matanya kosong dan bibirnya tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Kamu tidak seharusnya datang ke sana," kata wanita itu dengan suara datar, hampir seperti bisikan. Mastur mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, menatap Mastur dengan ekspresi kosong yang sama seperti sebelumnya. Lalu, perlahan-lahan, tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang tersapu angin. Mastur jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya lemas. Ia tidak tahu apakah ia baru saja melihat hantu atau hanya halusinasi. Tapi satu hal yang ia yakini, pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Keesokan paginya, Mastur bangun dengan perasaan lelah dan cemas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi ketika ia melihat ke arah kasur, ada jejak debu tipis di tempat wanita itu duduk semalam. Ia mencoba menghubungi Bambang, tapi panggilannya tidak dijawab. Setelah beberapa kali mencoba,
Akhirnya Bambang mengangkat telepon. "Bang, lu baik-baik aja kan?" tanya Mastur dengan nada khawatir. "Iya, gue baik-baik aja," jawab Bambang. Tapi suaranya terdengar lesu. "Lu gimana?" "Gue gak bisa tidur semalam. Terus kepikiran soal warung itu. Warung itu benar-benar kosong. Bang, gue lihat sendiri, Pa. Pulang. Dan tadi malam ada sesuatu di kamarku," kata Mastur. Suaranya bergetar. Bambang terdiam sejenak. "Apa yang lu lihat?" Mastur menceritakan tentang wanita misterius yang muncul di kamarnya semalam. Bambang mendengarkan dengan napas tertahan. "Gila, lu serius? Apa yang sebenarnya terjadi, Tur?" tanya Bambang. Suaranya penuh ketakutan. Mastur menghela napas. "Gue gak tahu, Bang. Tapi kayaknya kita baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada." Beberapa hari kemudian, Mastur dan Bambang memutuskan untuk mengunjungi lokasi warung itu lagi. Mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ketika mereka sampai di sana, warung itu benar-benar kosong, bahkan lebih rusak daripada yang mereka lihat sebelumnya. Seorang warga setempat memberitahu mereka bahwa warung itu dulunya milik seorang wanita muda yang meninggal secara misterius 2 bulan lalu. Konon, ia bunuh diri karena depresi berat. Sejak itu, banyak orang menghindari tempat itu karena dianggap angker. Mastur dan Bambang saling pandang. Merinding, mereka tahu bahwa mereka telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Pengalaman itu menjadi pelajaran bagi mereka untuk tidak pernah mengabaikan firasat buruk, terutama di tempo-tempot yang tidak mereka kenal. Dan meskipun mereka mencoba melupakan kejadian itu, bayangan wanita misterius itu terus menghantui mereka sebagai pengingat bahwa ada dunia lain yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia.